Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriulia. Saya dari kelas 4B dan 4 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis dan profesi dengan judul teori kontrak sosial. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pengantar kontraktualisme, yang ketiga justice and fairness, yang keempat teori kontrak sosial dalam konteks bisnis, yang kelima teori kontrak sosial integratif, yang keenam hypernorms, yang ketujuh kontrak sosial makro, dan yang terakhir yaitu kontrak sosial mikro. Kita akan bahas pendahuluan. Salah satu cara untuk bergerak maju dalam mengembangkan etika berbasis tindakan adalah dengan memasukkan ide-ide berdasarkan kontrak sosial. Gagasan ini telah menjadi bagian penting dari teori politik. Selama beberapa waktu dan banyak praktisi bisnis menemukan gagasan bahwa aturan main dihasilkan dari kesepakatan antara pemain berpengalaman. Gagasan bahwa etika didasarkan pada kesepakatan dalam kelompok sosial telah mendapatkan dukungan yang cukup besar dalam dunia organisasi bisnis. Selanjutnya yaitu pengantar kontraktualisme. Perkembangan dalam teori etika berbasis tindakan yang memiliki daya tarik intuitif yang cukup banyak disebut sebagai kontraktualisme atau pendekatan kontraktarian. Secara historis, ini terkait dengan gagasan dalam teori politik tentang kontrak sosial. Jika kita menerapkan pada negara bangsa menggunakan gagasan bahwa organisasi sosial didirikan atas kesepakatan antar warga negara, perjanjian ini mungkin tidak berasal dari peristiwa tertentu, tetapi dapat dilihat sebagai berdasarkan kesepakatan yang tersirat. Jika kita menerapkan ini ke situasi lain, kita memiliki gagasan bahwa kewajiban moral didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Maka gagasan tentang kontrak meskipun mungkin tidak dalam rangka hukum. Hal ini jelas menimbulkan sebuah pertanyaan, khususnya bagaimana kesepakatan ini dapat terjadi dalam praktiknya dan apakah kesepakatan tersebut dibatasi dengan cara apapun. Begitulah caranya setuju dan dapatkah kami menyetujui apapun. Kami juga harus mengatasi apa yang terjadi ketika seseorang mengingkari perjanjian. Bagaimana sanksi yang diterima dan dibenarkan. Meskipun gagasan Rawls telah memasuki kosakata etika harapan, sulit untuk melihat bagaimana hal itu dapat dioperasionalkan secara langsung. Bahkan jika ini memang dimaksudkan, bagaimana sebenarnya seseorang bekerja di balik tabir ketidaktahuan bisa mengabaikan kekuatan dan sikap seseorang. Satu kemungkinan yang agak terbatas adalah bahwa perangkat ini hanya menarik perhatian pada pentingnya menyetujui aturan permainan sebelum terlibat dalam usaha patungan apapun. Jika kami ingin perjanjian tersebut dapat berjalan, itu harus adil dan mempertimbangkan perspektif semua agen yang terlibat. Ini tampaknya masuk akal, meskipun tanpa membahas banyak masalah etika, seperti efeknya pada orang lain. Selanjutnya yaitu justice and fairness. Ide Rawls dapat ditempatkan dalam konteks teori keadilan distributif. Karya Rawls secara eksplisit membahas bagaimana masyarakat mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan atau setidaknya mempromosikan keadilan distributif. Bagian dari ini harus sampai pada beberapa konsensus tentang seperti apa keadilan distribusi dalam praktik dalam situasi tertentu. Dalam menjalankan sebuah organisasi, konsep fairness sangatlah penting. Betapapun kita ingin mengatur aktivitas staf dan organisasi secara keseluruhan, dengan aturan dan regulasi kita harus selalu peka terhadap kebutuhan
untuk melakukan penilaian dalam situasi sulit berdasarkan gagasan-gagasan yang disepakati tentang keadilan dan kewajaran. Jadi dalam praktiknya gagasan keadilan tampaknya tak terhindarkan. Menarik untuk dicatat bahwa ini cenderung dihindari oleh teori etika, dengan gagasan seperti keadilan distributif diletakkan pada tempatnya, meskipun ini hanya mengeksplorasi satu aspek dari penggunaan sehari-hari dari kata adil. Selanjutnya yaitu teori kontrak sosial dalam konteks bisnis. Salah satu cara pendekatan pengimbangan norma moral perilaku dalam masyarakat menekankan pada kebebasan masyarakat untuk memutuskan sendiri hal tersebut melalui kesepakatan anggotanya. Ide ini dapat dipertahankan atas dasar praktis dan teoritis. Meskipun teori kontrak sosial awal berkaitan dengan suatu negara sebagai sistem di mana norma-norma akan diputuskan, ada kepentingan dalam kontrak sosial transnasional, misalnya hak asasi manusia dan perjanjian perdagangan yang diakui secara internasional. Agar model kontrak sosial dapat diterapkan dari jarak jauh, ia harus menentukan proses yang mempertahankan ukuran kebebasan yang sesuai saat mencapai sistem moral yang bisa diterapkan. Hal yang perlu agar model kontrak sosial dapat diterapkan dari jarak jauh yaitu yang pertama, norma universal atau penerimaan beberapa fitur yang diakui secara universal dari sistem moral yang harus tercermin dalam kontrak sosial. Yang kedua, mekanisme untuk mencapai, meninjau, dan memperbarui perjanjian. Yang ketiga, mekanisme untuk mencapai kesepakatan di batas-batas kelompok yang berbeda atau dalam kasus keanggotaan banyak kelompok. Yang terakhir, cara menghadapi perbedaan dalam kekuatan dan pengaruh anggota kelompok. Beberapa masalah dalam pendekatan ini yaitu apakah ini benar-benar memberikan model etika bisnis atau kenyataannya benar-benar berkaitan dengan manajemen praktis, aturan, prosedur, dan konvensi. Aspek positif dari pendekatan ini yaitu dari sudut pandang ahli teori manajemen adalah perhatian yang diberikan pada sistem, batasannya, dan interaksinya. Banyak tulisan dalam etika mengambil perspektif universalis yang kuat sehingga perbedaan antar kelompok diabaikan atau dibiarkan secara implisit. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa beberapa pendekatan, misalnya Rawls, mempertimbangkan situasi awal di mana kontrak sosial dibuat. Namun, sebagian besar sistem tidak dimulai dengan cara ini, dengan catatan yang bersih. Meskipun dalam keadilan yang orang harus mencatat bahwa beberapa situasi permulaan bisnis telah ditangani secara imajinatif untuk menghasilkan sistem sosial dengan pendekatan yang tidak biasa terhadap hubungan manusia di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial integratif. Tanggapan khas Barat terhadap ketegangan antara etika universal dan situasional adalah perkembangan model integratif yang memadukan keduanya. Model Donaldson dan Dunphy yang dijelaskan di bawah ini dibangun di atas kerangka kerja kontraktor yang diperkenalkan di atas, dan kami di sini mengikuti deskripsi model yang diberikan dalam Fritze pada tahun 1997. Model ini membayangkan hierarki sistem yang masing-masing mengembangkan kontrak sosial yang sesuai dalam kebebasan bertindak yang diizinkan oleh sistem tingkat yang lebih tinggi. Motivasi di balik pekerjaan ini adalah untuk memberikan model gaya perilaku etis kontrak sosial praktis di berbagai budaya yang berbeda. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk peka terhadap perbedaan lokal sambil memungkinkan adanya mekanisme arbitrase konflik antar wilayah lokal. Yang selanjutnya yaitu hypernorms. Penting untuk pengoperasian model ini adalah beberapa hypernorm yang diterima secara universal atau berbeda dengan norma yang dibuat secara lokal, yang khusus untuk subsistem tertentu. Ini tercantum di bawah ini. Yang pertama, kebebasan pribadi. Yang kedua, keamanan dan kesejahteraan fisik. Yang ketiga,
partisipasi politik, yang keempat persetujuan yang diinformasikan, yang kelima kepemilikan properti, yang keenam hak untuk hidup, yang ketujuh martabat yang sama bagi pribadi manusia. Hypernorm diambil dari model ini agar jelas dan tidak membutuhkan pembenaran. Mereka tentu saja memasukkan hal-hal seperti kepemilikan properti yang sebenarnya tidak universal untuk semua sistem politik yang mungkin. Oleh karena itu, hypernorm tidak universal dalam pengertian imperatif kategorikan. Mereka mendefinisikan latar belakang politik dan sosial yang mungkin dapat diterima oleh sistem bisnis pasar bebas global. Selanjutnya yaitu kontrak sosial. Kontrak sosial makro mendefinisikan aturan main di mana kontrak sosial mikro akan dibentuk, yaitu memberikan kesimpulan kondisi minimum yang diperlukan agar model kontrak sosial dapat berjalan. Yang pertama, komunitas ekonomi lokal diberi ruang bebas moral untuk menghasilkan norma-norma etika bagi anggotanya melalui kontrak sosial mikro. Yang kedua, kontrak sosial mikro yang menghasilkan norma harus didasarkan pada persetujuan dengan hak mutlak untuk keluar. Yang ketiga, agar menjadi wajib bagi anggota komunitas, norma kontrak sosial mikro harus sesuai dengan hypernorms. Yang keempat, aturan prioritas yang sesuai dengan aturan di atas harus digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara norma kontrak sosial mikro yang saling berkaitan dan eksklusif. Tidak sepenuhnya jelas pada tingkat apa dan oleh siapa. Kontrak sosial makro dijamin. Siapa yang mendefinisikan dan menegakkan aturan prioritas harus diasumsikan bahwa hal-hal di atas dianggap sah oleh pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu kontrak sosial mikro. Berbagai macam sistem dapat mengembangkan kontrak sosial mikro, di mana daftar di bawah ini memberikan beberapa contoh. Dengan mudah terlihat bahwa beberapa di bawah ini adalah subsistem dari yang lain. Sistem tingkat yang lebih tinggi harus mematuhi aturan yang diberikan. Yang pertama harus diperhatikan secara khusus. Sistem tingkat yang lebih tinggi seharusnya tidak terlalu preskriptif. Komunitas ekonomi yang membuat kontrak sosial mikro dapat mencakup yang pertama yaitu kelompok informal dalam organisasi, yang kedua kelompok formal dalam organisasi, yang ketiga perusahaan, industri, asosiasi profesional, organisasi nasional, organisasi internasional, dan negara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.